kalau kita amati, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Kalau kita lihat menurut data, awal tahun ini terdapat sekitar 1.400-an kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu bulan Januari sampai Februari 2022. Dan itu kasus yang terlapor, yang terdaftar. Dan di luar sana pasti masih banyak kasus-kasus lain. Faktor penyebabnya bisa beraneka ragam. Bisa saja karena masalah psikologis pelaku, bisa saja karena faktor ekonomi, atau misalnya faktor sosial budaya, di mana ada masyarakat tertentu yang menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki. Dan juga bentuk kekerasan itu bisa beraneka ragam. Mungkin ada dalam bentuk kekerasan verbal, fisik, emosional, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat bacaan Injil hari ini, kita juga akan menemukan bahwa perempuan dalam hal ini digunakan, dieksploitasi untuk tujuan tertentu oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dikatakan bahwa perempuan yang kedapatan berzina ini dibawa kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa hanya perempuannya saja? Laki-lakinya kemana? Partner berbuat zinahnya kemana? Padahal menurut hukum Taurat, bukan hanya perempuan itu yang harus dirajam, tetapi laki-lakinya juga. Keduanya harus dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Dan mereka berdua dibawa kepada hakim. Pada waktu itu Yesus bukanlah seorang hakim. Jadi ini sebenarnya melanggar hukum Taurat. Dan tujuan mereka apa? Mereka ingin menjebak Yesus, ingin mencobai Yesus. Tetapi syukurlah bahwa Yesus kemudian tidak bersikap sama seperti mereka. Yesus tidak menjadikan perempuan itu sebagai objek, sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yesus bersikap lain. Apa yang dilakukan Yesus? Dia menyelamatkan hidup wanita itu dengan jawaban yang menurut saya sangat-sangat bijak. Jikalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar wanita itu. Dan apa yang terjadi? Satu persatu pergi. Pria-pria itu, para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu lalu pergi. Di sini Yesus tampil sebagai pembela kehidupan. Yesus mengangkat martabat wanita itu. Dia memberikan kehidupan, kesempatan kepada wanita itu untuk bertobat. Berbeda dengan orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat, engkau berbuat dosa, engkau harus dihukum sampai mati. Kalau Yesus tidak. Engkau berbuat dosa, ya benar, engkau berbuat dosa. Yesus tidak serta-merta dengan mengampuni wanita itu, tidak serta-merta ia mengizinkan perbuatan zina, tidak. Yesus tidak mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Yesus mengatakan demikian, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bagaimana dua sikap yang ditunjukkan. Sikap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan juga sikap Yesus. Tinggal kita sekarang bagaimana memilih. Di sekitar kita banyak orang-orang yang tertindas. Bukan hanya perempuan, bukan hanya anak-anak, tetapi ada juga orang-orang, misalnya orang-orang miskin, atau kelompok disabilitas, atau wanita-wanita tunasusila yang sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ataupun banyak orang lemah lainnya yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menghukum mereka? Ataukah kita mau bersikap seperti Yesus yang menampilkan wajah belas kasih Allah? Yaitu dengan apa? Dengan memperjuangkan harkat dan martabat mereka, dengan memperjuangkan kehidupan mereka, dengan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Dan kalau kita betul-betul sadar, sebenarnya kita ini juga adalah sampah. Kita ini adalah debu di hadapan Tuhan. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan kita tidak bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita berbuat dosa, kemudian dia dengan serta-merta menghukum kita, membinasakan kita. Tidak.
Allah kita itu adalah Allah yang Maha Rahim. Ketika kita berdosa, Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu pesan Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Atau sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama, lupakanlah hal-hal lalu. Kita semua pendosa. Lupakanlah hal-hal lalu. Jangan terbebani dengan dosa-dosa kita itu lagi. Tetapi sekarang, bagaimana kita menatap masa depan dan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Kesempatan untuk bertobat. Dan kapan kesempatan itu? Itu kita lakukan tiap hari. Tiap hari adalah saat untuk bertobat. Mari kita bersama-sama dengan saling mendukung dan memohon bantuan rahmat Allah, mengusahakan pertobatan terus-menerus sepanjang hidup kita. Tuhan memberi kita semua damai.